Halo, selamat datang di Magic Channel. Kali ini kita akan membahas tentang dunia casing smartphone. Casing yang seperti apa yang sebenarnya bagus untuk handphone kita. Ada mulai dari casing yang harganya murah sampai yang mahal, dan itu belum tentu bagus untuk smartphone kita. Casing yang aman belum tentu casing yang bisa membuat smartphone kita menjadi awet. Jadi jangan sampai salah memilih, karena kebetulan saya sudah pakai di beberapa casing dan akhirnya casing A ini tidak bagus untuk kinerja ponsel karena ternyata membuat ponsel kita menjadi bermasalah, sedangkan casing B ternyata sangat membantu untuk membuat performa smartphone kita menjadi lebih baik akibat ada fitur tertentu yang ada pada casing tersebut. Jadi di 6 casing yang saya miliki ini, kita akan bahas tuntas casing model seperti apa yang sangat pas, sangat cocok untuk kebutuhan smartphone kita. Nah, saya bahas dulu di casing yang ini ya. Ini juga sudah lama saya pakai, warnanya juga sudah buluk seperti ini. Ini dipakainya di smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Nah, kendalanya ketika kalian menggunakan model casing seperti ini sama ya, termasuk juga casing ini. Tipenya ini satu jenis. Satu jenis maksudnya bagaimana? Ini bukan tipe airflow, jadi tidak ada ventilasi udara, baik di bagian belakang maupun di bagian sisi dari casingnya. Kelebihan menggunakan casing ini dan juga kekurangannya apa? Pertama, saya bahas dulu dari kelebihannya. Kelebihannya tentu safety. Safety-nya apa? Handphone kita itu tidak kemasukan debu dari bagian belakang maupun dari bagian samping, karena tidak ada lubang untuk masuknya debu. Terus, itu dari segi debu. Yang kedua, dari segi keamanan ya. Misalkan ada anak kecil make, terus dia pakai pulpen, dicolok-colok, nah ini masih aman, tidak akan langsung terkena ke handphonenya, melainkan yang terkena adalah casingnya. Kemudian kelebihan berikutnya itu kalau seandainya handphone ini jatuh kemudian terkena batu kerikil ya atau pasir yang berukuran kecil, nah ketika jatuh tentu tidak akan langsung masuk dan mengenai casing dari smartphone kita, melainkan terkena silikon case ini. Nah, itu kelebihannya. Terus kekurangannya apa? Nah, disinilah casing ini memiliki kekurangan yang sangat fatal sekali. Jadi di satu sisi dia memberikan proteksi, tapi di sisi lain justru dia melemahkan smartphone kita secara perlahan. Kok bisa, Bang? Seperti apa? Nah, bisa dilihat di bagian belakang tidak ada ventilasi, di bagian sisi tombol volume juga tidak ada ventilasi kecuali di tombol power. Ini pun di tombol power adanya ventilasi ini karena smartphone saya ini kebetulan ada menu fingerprintnya. Di kebanyakan kasus smartphone yang tidak ada menu fingerprint di sini tidak akan ada bolongnya. Jadi ketutupan juga tombol power dan juga tombol volume. Dampaknya apa? Jadi yang saya alami di smartphone Xiaomi Redmi Note 10 saya, itu tombol powernya mengalami kerusakan. Apa yang menyebabkan dia kerusakan? Karena panas dari handphone ini tidak bisa keluar, mengendap. Kemudian di bawah bagian volume ini kan ada karet dan juga bahan plastik, dan ternyata itu menjadi melepuh akibat panas ya. Padahal saya sudah pakai Snapdragon versi 7 loh ya, yang lebih adem dibandingkan dengan prosesor lainnya, dibandingkan dengan prosesor miliknya Google Pixel, apalagi Apple, apalagi Exynos miliknya Samsung. Snapdragon itu paling adem. Kalau kalian pakai prosesor Snapdragon saja sudah mengalami kerusakan demikian, apalagi pakai jenis prosesor yang lainnya. Nah, setelah saya bongkar, ternyata benar ya.
memang dia mengalami melencet ya, seperti terbakar, sehingga kesimpulan saya ini akibat airflow atau sirkulasi udara yang tidak normal di dalam silikon casing ini yang menyebabkan tombol volumenya jadi mengalami kerusakan. Akhirnya saya pilih casing yang memiliki airflow yang bagus. Dan inilah beberapa casingnya. Nah, untuk casing yang ini juga sama ya, sama dengan casing hijau dan juga casing ini. Sama juga tuh, tidak ada sirkulasi udara. Nah, akhirnya saya membeli 3 casing ini. 3 casing ini sama-sama memiliki, ini saya singkirkan dulu ya, 2 casing ini, 3 casing ini singkirkan dulu. Nah, jadi ketiga casing ini itu sama-sama memiliki airflow yang sangat bagus. Tapi ada beberapa perbedaan yang membuat dia berbeda dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dari sisi kekurangan dulu ya. Nah, kalau di casing yang tadi, yang ini, kalau kita jatuh handphonenya kena pasir, pasirnya tidak masuk. Tapi kalau ini jatuh kena pasir, masuk ke dalam. Atau anak kecil yang minjem pakai pulpen, pakai pensil, ditusuk-tusuk langsung kena ke bodi handphone. Kekurangan berikutnya itu kalau ada debu, itu sering sekali kemasukan debu dan handphone kita itu cepat kotor ya. Kemudian untuk kelebihannya, ini kelebihannya sangat membantu handphone kita menjadi awet. Karena apa? Karena sirkulasi udaranya lancar, panasnya keluar dengan baik, sehingga handphone kita tidak akan overheat dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian tombol power, tombol volumenya juga akan menjadi lebih awet, tidak cepat mengalami kerusakan akibat panas yang dikeluarkan secara merata. Ya, karena dibantu oleh ventilasi udara ini, lubang-lubang untuk mengeluarkan udara panas. Nah, ini untuk casing dari 3 casing ini. Casing yang ini sebenarnya menurut saya sangat bagus sekali. Cuman ada kekurangannya. Kurangan yang pertama ini ya, tombol powernya ini dan tombol volumenya ini sebenarnya tidak bolong ya. Tapi saya yang membuatnya menjadi bolong menggunakan kompor, jadi USB Type A yang saya panaskan di kompor, kemudian saya colokkan di sini supaya bolong. Karena saya juga belajar dari pengalaman sebelumnya, handphone Xiaomi Redmi Note 10 saya mengalami kerusakan akibat tidak adanya sirkulasi udara di tombol volume. Jadi saya bolongkan saja tombol power dan tombol volumenya supaya sirkulasi udaranya lancar di bagian sini ya. Kemudian kekurangan yang kedua dari casing ini adalah sini ya. Nah, jadi kameranya itu tidak terlindungi, lensa kameranya langsung terekspos ya, di sini. Jadi kalau terkena debu atau terkena pasir atau terkena benturan, maka akan langsung mengalami kerusakan di bagian lensa kamera. Terus berikutnya, casing yang ini. Kelebihan casing ini, dia tebal ya. Dibandingkan dengan ini, itu lembek sekali. Ya. Lembek. Kalau ini tebal, agak keras. Kelebihannya dia tebal. Kemudian ada sirkulasi udara juga. Tapi kalau dibandingkan ini jauh lebih bagus airflow-nya dibandingkan dengan casing ini. Nah, selanjutnya, kekurangannya ada di bagian tombol volumenya juga. Nih, tidak bolong, melainkan tertutup seperti ini. Nah, ini juga rawan mengakibatkan overheat
dan tombol volume kita cepat mengalami kerusakan. Ya. Selebihnya ya bagus-bagus saja. Oh ya, kekurangan berikutnya di sisi-sisinya itu tidak ada lubang-lubang airflow juga nih. Jadi udara yang ada di bagian sisi-sisi smartphone, di bagian kerangka smartphone akan juga terperangkap di sana udara panasnya. Nah, kalau di bagian atas aman lah, ya udaranya masih bisa keluar. Bagian bawah juga aman. Nah, yang saya komentari di bagian sisi sini, sama di bagian volumenya. Kalau casing yang tadi, nah ini juga sama ya. Sisi sini oke, ada lubang, tapi di bagian sisi sini tidak ada lubang. Ini juga cuma ada satu. Nah, ini juga saya bikin sendiri. Sebenarnya ini blast, tidak ada lubang dari ujung ke ujung. Jadi kelebihannya cuman ya di bagian belakang aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini casing yang menurut saya hampir perfect ya, hampir sempurna. Pertama, kita lihat ada exhaust-nya, lubang-lubangnya di bagian belakang. Kemudian di bagian sisi-sisinya juga ada lubang-lubangnya. Bagian atas juga ada lubang-lubangnya. Di bagian sisinya juga ada. Bahkan di tombol power juga ada lubang. Tombol volume juga ada. Di bagian sisi bawah juga ada. Jadi ini adalah paket lengkap menurut saya ya. Nah, jadi casing ini tuh sudah hampir perfect. Bahkan untuk kaca lensanya juga sudah terlindungi, bisa dilihat. Jadi kaca lensa aslinya ada di dalam, yang ada di luar ini adalah kaca dari si casing ini sendiri. Jadi kalau jatuh, terkena benturan atau dipegang-pegang sama anak-anak, nah, lensanya masih aman karena lensanya berada di dalam. Jadi secara fungsionalitas ya, airflow-nya ini sangat bagus sekali. Bahkan ada proteksi lensanya di sini. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama, bahannya itu beda. Kalau ini kan bahannya karet ya. Ini juga bahannya karet. Ini juga karet. Ini juga karet. Ini juga karet. Dia beda sendiri ini bahannya. Bahannya ini kayak sejenis plastik ya, jadi kaku. Tidak bisa dilentur-lenturkan seperti ini. Itu yang pertama, bahannya kaku. Yang kedua, tipis ya. Ketebalannya cuma sekian milimeter loh ya. Jadi sangat tipis sekali, tidak benar-benar memproteksi handphone kita ketika jatuh. Beda sama ini yang memang bahannya tebal. Terus kekurangan berikutnya adalah licin. Jadi kalau dipegang di tangan tuh rasanya mau jatuh kan. Licin. Beda sama ini, ya kan? Ini enak bener nih, ada gripnya ya. Apalagi ini. Ini kalau dipegang di tangan tuh enak. Nah, cuman kalau ini karena lubang-lubangnya besar, cepat sekali kemasukan debu, jadi handphone kita cepat kotor. Nah, kalau ini lubang-lubangnya kecil, udara panas bisa keluar, debu agak sulit masuk karena ventilasi udaranya kecil-kecil. Dan semua kerangka di handphone ini juga aman, semuanya ada ventilasi udara. Jadi tidak ada produk yang sempurna ya. Yang ada adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, akhirnya saya menyimpulkan bahwa casing inilah yang saya pilih dibandingkan dengan casing yang lainnya. Meskipun ada beberapa kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, tapi tetap kekurangan itu bisa saya maklumi karena lensa kameranya diproteksi. Kemudian seluruh kerangka dari smartphone ini juga sudah didinginkan dengan adanya ventilasi udara. Meskipun dia lebih tipis dan juga kaku serta licin, itu tidak masalah bagi saya. Yang penting kita pakainya hati-hati ya.
Nah, kalau kalian sendiri apakah ada casing lain selain yang saya sebutkan ini yang menurut kalian recommended? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, untuk casing-casing handphone ini saya berikan linknya di deskripsi video ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memilih casing smartphone yang sesuai dengan kebutuhan.